Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel saya, karyaku Ahmad Surahmat. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ini disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Presentasi ini disampaikan oleh Dr. Syiabuddin Said MSI. Oke, langsung saja. Tujuan umum yang pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Nah, tujuan khusus pembelajaran sendiri, yang pertama menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, pengertian dari strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pengertian dari pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, dosen sendiri adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, bagaimana kualifikasi dosen itu sih baik. Nah, sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Ya, bagaimana standar seleksi mahasiswa. Dalam kitab taklim di sini ya, di taklim ilmu taklim, yang pertama dakaun, yang cerdas, yang kedua rajin, yang ketiga istabarun, sabar, yang keempat bugoh, biaya, 5 irsadul ustad, ya, atau petunjuk guru atau dosen. 6 zaman, ya, panjang waktunya. Nah, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas, ya, dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ya, ini menurut Zainal Arifin, ya. Nah, ini ada pembelajaran lainnya menurut Dimyati dan Mudiono. Lalu pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau guru. Ini ada penjelasan dari strategi pembelajarannya, beberapa dari Bapak Alim, ada dari Dick dan Kerry, ada Hilda, ada Suparman, dan juga ada Edin Solihatin, ada juga di sini Darmaya. Ya. Ini strategi pembelajaran sendiri itu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pentingnya strategi pembelajaran di sini, pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Terus keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Nah, pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, ya, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Nah, aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, di sini dari sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau siswa, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen.
Macam-macam strategi pembelajaran. Di sini yang pertama ada strategi inquiry. Di sini maksudnya proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab sebuah pertanyaan. Lalu ada lagi dua strategi ekspositoris. Ya, di sini strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa yang ingin membantu mahasiswa atau siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga strategi SPBM. Nah, ini strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Lalu yang keempat ada strategi kooperatif. Nah, ini strategi ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Lalu yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa. Nah, di sini materi disajikan dapat berupa bimbingan, ya, membimbing mahasiswa atau siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa atau siswa. Ya. Nah, karakteristik proses pembelajaran ini ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, lalu ada memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, untuk pendekatan pembelajaran, ini adalah orientasi, arah pandang, atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini contohnya, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, ya, maka muncullah pendekatan kooperatif. Nah, untuk model pembelajaran sendiri adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran, ya, ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contohnya sini model pembelajaran kooperatif. Lalu untuk strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, untuk metode pembelajarannya adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Nah, di sini contohnya pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Nah, untuk teknik pembelajaran, nah di sini adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, ya, melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Di sini dicontohkan teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Selanjutnya, taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas, ya, dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya di sini siang hari guru mengajar dengan ceramah penuh humor. Tentu tujuannya supaya nggak ngantuk, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar berikut, ya, bagaimana metode, strategi ataupun teknik dari pembelajaran yang bisa dilihat pada gambar tiga gambar ini. Jadi ada yang tidur, ada yang serius, nah itu ada yang saling diskusi, ya, bisa dilihat. Nah, ini juga bisa dibedakan, ya, ini untuk pembelajaran yang di sebelah kiri itu, ya, dengan yang sebelah kanan. Nah,
Bisa dilihat pada gambar berikut. Ya. Lalu selanjutnya, Bloom dan Krakow dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, yang pertama A, di sini kognitif ada 6 tingkatan. Pertama pengetahuan, ya. Kedua pemahaman, 3 aplikasi, 4 analisis, 5 sintesis, 6 evaluasi. Lalu yang B, psikomotor atau ini ada 5 tingkatan. Yang pertama peniruan, ya, menirukan gerak. 2 menggunakan konsep untuk melakukan gerak. 3 ketepatan, melakukan gerak dengan benar. 4 rangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang 5 naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Lalu yang C, afektif, di sini ada 5 tingkatan. Pertama pengenalan, ya. Di sini ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Kedua merespon, aktif berpartisipasi. Ketiga penghargaan. Keempat pengorganisasian. Kelima pengamalan. Nah, motivasi belajar di perguruan tinggi. Di sini pengertiannya dari motivasi, ya, motivate atau menggerakkan. Kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan, mempertahankan intensitas perilaku. Nah, motivasi kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri sendiri, ya, ataupun dari luar, ya. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, di sini ada penjelasan dari motivasi, ya. Di sini ada dari beberapa ahli, dari Dedi Supriyadi, ada dari Dimyati dan Mugiono. Lalu ada juga nih, ya, penjelasan mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar di sini adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Ini Mugiono, ya, menurut Mugiono. Lalu ada juga nih, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Ini menurut Hamzah B. Uno. Nah, motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, ya, keinginan dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Nah, ini bisa dilihat ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman. Yang pertama, tekun menghadapi tugas, ya. Yang B, ulet menghadapi kesulitan. Yang C, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang D, lebih senang bekerja mandiri. E, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang F, dapat mempertahankan pendapatnya. G, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Nah, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, analisis hasil kerja yang rendah. Di sini prestasi belajar rendah. Pertama, belum menguasai pengetahuan dan keterampilan. 2, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. 3, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. 4, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Nah, ini fungsi dari motivasi dalam belajar, ya. Fungsi motivasi, ya, tentu di sini yang pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal di sini bila ada motivasi. 2, motivasi selalu berkaitan dengan suatu tujuan. Nah, sini fungsi dari motivasi, ya, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. 2, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. 3, menyeleksi perbuatan. 4, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, bentuk motivasi di sekolah nih, kalau di sekolah, ya, motivasi anak-anak berbeda-beda, ya. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi bisa ditumbuhkan oleh dosen atau guru.
Nah, ini cara untuk menumbuhkan motivasi belajar antara lain yang nanti bisa kalian lihat. Satu, memberi angka, ya, mungkin penilaian ya di sini. Lalu kedua, memberi hadiah ya berupa reward nanti. Lalu ketiga, kompetensi ya, nanti seperti apa kompetensinya untuk merangsang menguatkan motivasi belajar. Keempat, ego infotainment ya. Di sini menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasa penting tugas di sekolah dan menerimanya ya dan mengerjakannya. Kelima, memberi pujian ya. Pujian juga jangan terlalu berlebihan ya. Pujian yang dikiranya cukup ya, jangan sampai berlebihan. Yang penting anak itu jadi termotivasi. Nah, teori motivasi, satu, motivasi dan penguat ya. Nah, seperti ini. Lalu dua, ada hadiah dan penguatan. Ketiga, cognitive dissonance ya, seperti ini ya. Nah, keempat, teori atribusi. Lalu ada 5, self worth atau menghargai dirinya sendiri. Nah, menurut Karamson Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Yaitu pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar ya. Berarti peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Ketiga, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Nah, itu ya. Jadi motivasi berprestasi ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Nah, ini beberapa kompetensi dosen yang perlu dikembangkan ya. Nah ya, pertama kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Tiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Empat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan ya, baik materi dan pedagogik dengan cara analogi ilustrasi ya. Nah, ini ya. Membangun lingkungan belajar positif ya agar motivasi belajar meningkat. Nah, ini pertama, mengatur iklim belajar. Kedua, mempersiapkan lingkungan fisik ya, sarana prasarana. Ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Empat, mengajar dengan menghubungkan dunia atau IT. Lima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Enam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Ini ada RTS model, perhatian, relevansi, percaya diri, kepuasan. Nah, itu ya, attention, relevant, confident, dan satisfaction. Ya. Ini attention, ya bisa dilihat. Nah, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Ini gunakan metode instruksional, gunakan variasi media. Nah, bila tepat, gunakan humor ya dalam presentasi. Bisa menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh. Lalu gunakan teknik bertanya ya untuk melibatkan mahasiswa. Lalu ada relevansi tadi ya, di sini relevansi hubungan antara materi kuliah dan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Lalu ada juga relevansi perkuliahan. Nah, ini ya. Ini contoh kepercayaan diri atau confident. Nah, ini strategi meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa atau urutan materi dari mudah ke suka. Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif. Lalu ada satisfaction. Nah, ini gunakan pujian ya secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dan prestasi sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Nah, ini ada pendekatan lain dalam memotivasi, ada expertise, kalian, empati, sisme, clarity atau kejelasan, kultural responsif, nah, ada budaya tanggung jawab. Nah, ini ya. Lalu ada ini penutup simpulan baik internal, eksternal. Nah, ini bisa dilihat. Lalu kesimpulannya, motivasi disesuaikan dengan kondisi
bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, total belajar di perguruan tinggi, nah ini prinsip belajarnya sepanjang hayat, pendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi untuk kerja dan nilai-nilai tujuan yang baik. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Nah, di sini dewasa sendiri, kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Zaman menuntut individu melakukan perubahan ya sesuai zaman yang dihadapinya. Nah, ini tiga kegiatan utama di perguruan tinggi, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ini mahasiswa dituntut memiliki kekuatan kehendak, ya, the power of will, memiliki persistensi, ketekunan, memiliki keinginan, desire, atau untuk menjadi suatu kenyataan. Nah, sukses dalam belajar, nah di sini ada tujuan sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Yang pertama, learning to know, mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri. 3, learning to do, melakukan. Dan 4, learning to live together. Ya, kiat-kiat sukses ini bisa dilihat. Lalu penutup, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Nah, ini moto dan prinsip dan filosofi beliau. Moto kerja adalah ibadah, ramah, cerdas, keras, tuntas, dan ikhlas. Nah, prinsipnya GDM, bersyukur, bersenang-senang, dan menyenangkan orang lain. Filosofinya, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat kepada orang lain. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Ini presentasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syafuddin Said, MSI di pelatihan. Seperti kalau Anda suka, silahkan like, komen, dan share.